Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya di waktu yang lalu. Saya nggak tahu, lupa ya. Ini pengalaman horor saya, keluarga saya, dan saudara saya. Nah, sebelumnya saya mau izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rafa Aditya Hardiansah. Jadi awal mula cerita horor ini itu ya, eh waktu itu sore keluarga saya dapat kabar eh saudara yang berada di Lembang itu meninggal. Penyebabnya terjadinya jatuh di kamar mandi. Nah, jam 5 pun saya keluarga dan saudara saya langsung berangkat ke Lembang untuk pergi ngelayat. Nah, waktu sampainya di sana menunjukkan pukul tujuh jam 7 malam. Nah, acara ngelayat sudah berjalan, setengah berjalan. Nah, saya, keluarga saya dan saudara saya itu tuh mulai ikut duduk untuk membacakan surat-surat. Nah, selang 20 menit kemudian, ayah saya kan emang sebelumnya ya, ayah saya tuh punya mata batin yang sudah kebuka karena turun temurun dari kecil. Nah, saat ngelayat itu saya eh, saya bilang ke saya gini, "Dek, bau melati ya?" Nah, saya tuh, oh, palingan cuma bau melati biasa, kan banyak bunga kembang melati ya. Nah, ngelayat ngelayat pun akhirnya beres di jam 9 malam. eh saya ini rumahnya tuh ya di Lembang atas posisinya tuh. Jadi ya nggak terlalu ramai pemukiman. Nah, rumahnya ini tuh ada 2 lantai. Nah, acara ngelayat pun beres, langsung yang lain udah pada pulang, sisa saya, ayah saya, kakak saya, dan saudara-saudaranya saya ya. Nah, lanjut pergi, lanjut bukan langsung pulang karena banyak saudara-saudara deket di sana. Lanjut pulang lagi. Lanjut naik ke lantai 2. Nah, lantai 2-nya tuh yang gak terlalu terang-terang amat gitu ya, yang gak terlalu terang-terang banget. eh Lantai 2-nya tuh luas tapi lampunya tuh sedikit, jadi ada sudut-sudut yang nggak terlalu kesorot sama saya, jadi rada gelap, yang bikin saya rada takut gitu ya, bikin saya merinding. eh Sesaat pas lagi ada di atas, saya lagi main sama anak kecil ya, saudara saya itu gimana ya, ayah saya tuh bilang, belum bilang ya, maaf, ayah saya itu melihat yang meninggal tadi ya, almarhumah yang meninggal karena jatuh di kamar mandi itu, adanya tuh dia di pojok-pojokan yang gelap, yang gak kesorot sama lampu. Nah, eh, saya turun ke bawah lagi karena untuk siap-siap pulang. Saudara saya pun udah pada siap. Anehnya, pas turun dari lantai 2, sendal itu nggak ada. Sendal saya doang yang hilang. Sepatu yang lain, sendal yang lain pun ada. Kenapa cuma sendal saya doang? Nah, 30 menit saudara saya, kakak saya, ayah saya itu mencari sendal saya doang. Nah, udah 30 menitan gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba sendal saya dari atas turun ke bawah. Dia nembus ke asbes, asbes yang baru beli, nggak ada bolong sama sekali. Terus tiba-tiba ya yang sendal tadi saya ini panas banget, jadi dingin gitu. Jadi dingin, tiba-tiba dingin, nggak kena air, nggak kena apa. Tadi panas, soalnya panas karena motor saya duduk di belakang deket sama mesin gitu. Nah,
Yang bikin saya merinding itu yang sendal saya tadi hilang. Ayah saya baru bilang gitu, kenapa sendal saya bisa hilang? Karena itu dipegang sama karena itu dipegang sama yang meninggal tadi sore. Hmm, saya awalnya itu cuma bercanda, tapi lupa ayah saya udah punya mata batin yang udah kebuka dari kecil karena turun temurun. eh saya keingat ayah saya sudah kebuka mata batinnya, saya pun percaya. Nah, ini yang paling bikin ada sedih sama takutnya. Ini kata ayah saya yang almarhumah tadi bilang ke ayah saya, eh, dia itu kangen sama saya. Dia itu kenapa nyumputin sendal biar nggak bisa pulang, terus biar bisa mondok karena kangen. Nah, saya tuh gimana ya, mau sedih tapi saya takut gitu. Ternyata di alasan kangennya sekalinya ketemu pas udah nggak ada gitu doang. Ya, oke. Segitu aja pengalaman horor saya.